Sebelumnya kenalan dulu sama kita. Aku Roshida Aulia dengan NIM 2504080052. Aku Siti Alawiyah dengan NIM 2504080032. Aku Luna Tiara Aulia dengan NIM 2504080045. Aku Marita Mukti Puspa Ningrum dengan NIM 2504080035. Aku Fajar Nabil dengan NIM 2504080042. Pertumbuhan mikroorganisme adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu populasi, bukan peningkatan ukuran sel tunggal secara signifikan. Sedangkan reproduksi mikroorganisme adalah proses biologis di mana satu organisme induk menghasilkan keturunan atau individu baru. Pada pertumbuhan mikroorganisme terdapat 4 fase, yaitu fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain sumber karbon dan energi, sumber nitrogen, pH, dan konsentrasi ion dan logam. Reproduksi mikroorganisme adalah proses mikroorganisme memperbanyak diri untuk mempertahankan jenis dan menambah populasi. Secara umum ada 2 cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pembelahan biner adalah proses ketika satu sel bakteri membelah diri menjadi 2 sel anak yang identik secara genetik. Ini adalah metode reproduksi utama pada bakteri. Contohnya pada Escherichia coli, Salmonella, Streptococcus, dan bakteri-bakteri lain. Tahapannya dimulai dari replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular melakukan duplikasi dari satu kromosom menjadi 2 kromosom yang identik. Proses ini dimulai dari satu titik khusus pada DNA yang disebut origin of replication. Selanjutnya, setelah DNA selesai digandakan, sel mulai memanjang. 2 salinan DNA bergerak ke 2 sisi berlawanan di dalam sel. Selanjutnya, bakteri mulai membentuk dinding sel dan sekat atau septum. Septum ini akan menjadi pembatas antara 2 calon sel anak. Lalu setelah septum selesai terbentuk, dinding sel menutup sempurna dan akhirnya bakteri yang awalnya 1 menjadi 2 sel baru yang identik secara genetik. Nah, itulah hasil akhir dari pembelahan biner. Reproduksi aseksual yang berikutnya yaitu reproduksi aseksual dengan tunas. Tunas atau budding adalah cara reproduksi aseksual di mana sel induk membentuk tonjolan kecil pada permukaannya. Tunas ini tumbuh kemudian melepaskan diri dan dapat membentuk individu baru. Video ini menunjukkan reproduksi aseksual pada jamur khamir melalui proses budding. Terlihat sel induk membentuk tonjolan kecil atau tunas, yang kemudian tunas membesar karena pembelahan inti. Setelah itu, terbentuklah dinding pemisah dan tunas memisahkan diri menjadi sel yes baru. Yang berikutnya ada reproduksi aseksual dengan fragmentasi. Fragmentasi adalah reproduksi aseksual di mana tubuh organisme pecah menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Biasanya organisme yang dapat melakukan reproduksi aseksual fragmentasi ialah organisme yang berbentuk seperti benang atau filamen, yang dapat putus dan tiap potongannya bisa hidup mandiri. Pada video ini ditunjukkan proses pembentukan endospora pada bakteri sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Tahapan dari proses pembentukan endospora ialah yang pertama, sel bakteri berada dalam keadaan normal dan menjalankan aktivitas metabolisme seperti biasa. Kemudian, tahapan kedua yaitu ketika lingkungan menjadi tidak mendukung, DNA bakteri mengalami penggandaan. Kemudian, salah satu salinan DNA mulai terpisah dari sitoplasma. Tahapan ketiga ialah terbentuknya forespor, yaitu bagian sel yang berisi DNA dan sitoplasma tertentu yang mulai terbungkus oleh membran sel induk.
Tahapan keempat ialah foresport diselubungi oleh lapisan pelindung tambahan sehingga dindingnya semakin lebal dan kuat. Kemudian tahapan kelima ialah foresport berkembang menjadi endospora matang yang sangat tahan terhadap panas, kekeringan, dan bahan kimia. Kemudian tahapan terakhir ialah sel induk bakteri mengalami lisis atau mati sehingga endospora dilepaskan ke lingkungan dan dapat bertahan hingga kondisi kembali mendukung. Reproduksi seksual adalah proses berkembang biak yang melibatkan penggabungan materi genetik dari dua individu, sehingga menghasilkan variasi genetik. Pada mikroorganisme, reproduksi seksual tidak selalu berlangsung seperti pada hewan dan tumbuhan tingkat tinggi, karena setiap kelompok memiliki mekanisme yang khas. Pada jamur, reproduksi seksual tidak melibatkan gamet jantan dan betina yang jelas, melainkan terjadi melalui peleburan hifa atau inti sel dari dua individu yang kompatibel. Proses ini diawali dengan plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dua hifa. Selanjutnya terjadi karyogami, yaitu peleburan dua inti sel sehingga membentuk inti diploid. Inti ini kemudian mengalami meiosis, menghasilkan spora seksual yang bersifat haploid. Nah, spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi individu jamur baru. Reproduksi seksual pada alga terjadi melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina yang menghasilkan zigot. Berdasarkan bentuk dan ukuran gametnya, reproduksi seksual alga dibedakan menjadi isogami, anisogami, dan ovogami. Setelah fertilisasi, zigot akan mengalami pembelahan dan perkembangan hingga menjadi individu alga baru. Proses ini berperan penting dalam meningkatkan variasi genetik dan kemampuan adaptasi alga terhadap lingkungan. Reproduksi seksual pada protozoa umumnya terjadi melalui konjugasi, terutama pada protozoa bersilia seperti Paramecium. Dalam proses ini, dua individu saling menempel sementara dan terjadi pertukaran materi genetik melalui pembelahan dan pemindahan inti sel. Konjugasi tidak langsung menghasilkan individu baru, tetapi menghasilkan protozoa dengan kombinasi genetik yang baru. Selain konjugasi, pada beberapa protozoa juga terjadi singami, yaitu peleburan dua sel haploid yang membentuk zigot. Selanjutnya, metode langsung adalah teknik menghitung mikroorganisme secara nyata, yaitu koloni yang tumbuh diamati dan dihitung di bawah mikroskop. Perhitungan mikroskopis langsung itu menghitung mikroorganisme dengan mengamati sel di bawah mikroskop pada bilik hitung yang memiliki pola kotak-kotak dengan volume tertentu. Cara kerjanya, sampel diteteskan di bilik hitung, kemudian diamati di mikroskop, sel yang ada di kotak-kotak itu dihitung. Selanjutnya, metode tidak langsung. Metode ini tidak menghitung sel satu persatu, namun memanfaatkan parameter lain, seperti kekeruhan, pembentukan koloni, atau aktivitas mikroba. Pada metode ini ada dua cara. Yang cara pertama itu spektrofotometri, mengukur kekeruhan pada panjang gelombang tertentu. Jadi semakin keruh, maka semakin banyak selnya. Langkah-langkahnya, pertama, siapkan suspensi mikroba yang sudah homogen, kemudian dilihat kekeruhannya. Jadi semakin keruh dan absorbensinya meningkat, itu semakin banyak selnya. Kemudian hasil dibandingkan nilai OD dengan kurva standar pertumbuhan. Cara kedua yaitu total plate count, yang menghitung jumlah koloni hidup pada medium padat. Hasilnya dinyatakan dalam CVU per mili. Sebelum dimasukkan ke rumus CVU, dilakukan pengenceran seri terlebih dahulu, agar mikroba yang terkandung lebih sedikit sehingga saat menghitung itu lebih mudah. Saat koloninya sudah tumbuh, dihitung di koloni counter. Ketika sudah dapat jumlah koloninya, dimasukkan ke rumus CVU, yaitu rumusnya jumlah koloni per faktor pengenceran dikali volume inokulasi. Bisa dilihat contoh yang sudah ada.